Bismillah. Ini rekan-rekan, saya ingin menunjukkan apa yang saya lakukan untuk persiapan penanaman alpukat ya, yaitu menyiapkan lubang tanam. Tentunya disesuaikan dengan kondisi tanah dan suhu iklim atau cuaca di tempat tanamnya ya. Lokasi lahan saya ini berada di daerah dataran rendah, dekat dengan pantai, dan untuk pastinya berapa MDPL saya memang tidak tahu, tapi saya ada cek melalui aplikasi apa saya lupa kemarin yang saya download itu, entah akurat atau tidak, ataupun tidak, saya kurang paham, tetapi sepertinya di sana terbaca MDPL lokasi saya ini adalah 20 kisaran 20 MDPL. Jadi ya rendah sekali. Ini kondisi tanahnya kuning dan liat. Kuning dan liat. Lengket. Ya. Kalau tidak hujan beberapa hari, dia mulai mengeras. Ini karakter tanah di sini ya begini. Kuning, lengket. Kalau basah dia begini. Lengket-lengket. Tanah liat. Ini sepertinya cocok untuk membuat batu bata ya. Kalau kering dia menjadi keras. Ini kondisi keras. Tuh. Keras. Ini karena hujan beberapa hari ini agak lembut. Dan ini saya timbun ya. Sudah sedikit saya timbun media tanah, campuran tanah, sedikit sekam, kemudian ada kohe dan pupuk NPK serta TSP. Saya timbun secara bertahap. Terlihat perbedaannya ya. Yang ini coklat kehitaman, yang ini kuning dan liat. Hasil bongkarannya ini. Ya, ini hasil bongkarannya. Bagian atasnya begini, keras dan berbongkah. Kalau kering ini keras membatu. Ini karena hujan beberapa hari dia agak mudah pecah. Tapi ya ini berbongkah-bongkah begini. Rasanya ini sulit untuk ditembus oleh akar alpukat. Kemudian turun sedikit galiannya ya begini. Tanahnya kuning gersang, tandus. Mungkin inilah kenapa tanah di dataran rendah itu cenderung kurang mendukung ya untuk bertanam buah-buahan, karena memang ya begini, sepertinya kurang subur.
Jadi ya terpaksa kita gali. Nanti kita akan ganti medianya dengan yang sudah kita modifikasi. Ada campuran tanah atas, tanah humus-humus, nanti kohe-kohe, pupuk kimiawi, ya. Karena saya sudah mencoba menanam langsung tanpa digali seperti ini, hasilnya itu ya sangat sulit tumbuhnya. Sangat susah untuk tumbuh. Kerdil. Ini saya contohkan yang ditanam tanpa digali dulu medianya. Maksud saya ini hanya digali seadanya saja, kemudian ditanam begitu saja. Ya begini. Ini sudah tua loh ya. Tengok. Sudah lama ini saya tanam. Tapi ya begini-begini saja. Lambat sekali pertumbuhannya. Dan ini baru saja saya tumpuk sekam di atasnya untuk menjaga kelembaban, agar kalau kondisi panas lagi, cahaya matahari menyengat, tanah bawahnya tidak cepat kering. Tujuannya ya begitu. Dan rasanya ini cukup efektif ya. Namun yang saya ingin tunjukkan ya pentingnya menggali tanah persiapan untuk menanam itu sebelum ditanam, terutama di daerah-daerah yang panas, daerah-daerah yang kering, daerah dataran rendah. Maka mau tak mau itu dilakukan penggalian. Berbeda dengan daerah-daerah yang tinggi 600 mdpl ke atas atau 250-an lah. Saya perhatikan di video-video di YouTube rekan-rekan penanam alpukat itu, mereka sepertinya tidak begitu bermasalah ya pertumbuhan alpukatnya, karena memang kondisi tanahnya itu ya mendukung. Cuacanya dingin, tanahnya subur, maka mendukung sekali. Namun untuk kita daerah yang panas, kering, gersang, mdpl rendah, apalagi kisaran 20 mdpl seperti tanah saya ini, ya mau tak mau bekerja sedikit ekstra. Ini baru saja saya gali demikian seperti ini, hanya mungkin dalam kisaran sebulanan inilah saya lakukan penggalian. Sebelumnya saya langsung tanam saja. Ini juga sudah tua, ini sudah lama, lambat sekali pertumbuhannya. Ini gara-gara buru-buru ingin menanam tanpa mempersiapkan lubang tanam, ya begini hasilnya, lambat. Akhirnya repot belakangan. Repotnya bagaimana ya, tumbuhnya lambat, gersang, kemudian terpaksa kerja 2 kali, bongkar tanah lagi ya. Nih hasil bongkarannya ya, nih tanahnya kuning lengket. Kemudian yang saya pelajari, ini pengalaman pribadi barusan saja akhir-akhir ini,
memang harus ada ini di bawahnya, semacam penahan kelembapan ya. Jangan terlalu terbuka, jangan terlalu bersih ya, harus sedikit dikasih mulsa. Ini mulsa alami, yaitu dari rerumputan kering ataupun daun-daunan kering, cabang-cabang ranting kering, agar ini tidak cepat tanahnya tidak cepat kering ya kalau panas. Mengingat daerah sini MDPL rendah ini cuacanya sangat panas, mudah kering tanahnya ya, jadi mau tak mau kita berikan mulsa. Baik, kalau ini mulsa kita udah tahu bersama ya, tetapi yang mau saya tunjukkan ya ini pengatur kelembaban secara alami ya, sehingga tanahnya tidak mudah kering. Ini penting rekan-rekan, ini pengalaman pribadi saya. Ini semenjak saya beri pupuk sedikit dan saya beri mulsa, dan tentunya saya sering menyiram, tidak begitu rajin tapi sering saya siram, ada pertumbuhannya, jadinya ada perbaikannya. Daun-daunnya mulai menghijau, mulai ada terubus-terubus ya, yang tadinya ini mengenaskan sekali kondisinya, tapi ini sudah mulai ada respon perlakuan kita. Ini sudah ada respon perlakuan, ada mulai pertumbuhan ya. Ini saya kasih tahu pengalaman pribadi saya, beri mulsa alami, jangan sampai kering. Ini harus ditutup gini ya. Ini untuk menjaga kelembabannya, sekaligus ya mungkin kalau terurai malah bisa jadi pupuk juga ya. Daun-daunan, rerumputan menjadi lapuk, mungkin bisa dimakan oleh akar alpukat. Nah, ini pengalaman pribadi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini menjadi pembelajaran kita bersama. Mulsa alami itu penting. Kalau tidak ada rumputan, tutup pakai sekam juga bisa. Ini juga saking susahnya tumbuh di daerah sini ya. Awalnya ini saya perhatikan dari sini, kenapa susah sekali tumbuh, dan tidak sengaja ini nih tertutupi ya dengan sekam-sekam ini. Saya perhatikan yang tertutupi sekam malah ada pertumbuhan. Oh, ternyata sekam ini juga bisa untuk menjaga kelembaban tanah. Nah, ini kenapa saya tanam dempet dua, satu alpukat miki, satu durian cumasi kalau nggak salah yang ini ya. Ini karena saya setengah putus asa dulunya ya kemarin itu. Jadi yang mana tumbuh aja lah, karena di sini sangat sulit tanaman untuk tumbuh, sangat susah. Jadi ya udah tanam aja pokoknya, mana yang nanti bermanfaat, mana yang namanya juga belajar ya. Pemula itu ya nggak tahu, gurunya langsung juga nggak ada ya, begini akhirnya. Kalau rekan-rekan ya jangan ditiru yang begini, jangan tanam dempet berdua begini, yang jangan. Yang penting tadi saya sampaikan, untuk daerah-daerah yang panas, kering, tandus, MDPL rendah ya, siapkan lubang tanam, bongkar tanahnya,
Lalu setelah ditanam berikan mulsa di atasnya, mulsa alami. Jangan mulsa plastik. Saya sudah coba mulsa plastik, malah kering ya, malah kering tertutup sama plastik itu. Jadi siapkan lubang tanam, gali, terus ya tanahnya diganti nanti dengan yang bagus. Ya memang sedikit merepotkan, butuh kerja yang lebih keras lagi dibanding tempat-tempat subur dataran tinggi. Tapi ya itulah namanya juga ikhtiar. Kita berusaha ya memanfaatkan lahan pekarangan samping rumah. Inilah adanya, alhamdulillah Allah memberikan rezeki lahan. Jadi ya walaupun di daerah dataran rendah, daerah tandus, kering, kita olah sedapat mungkin. Ini musangking, ini pertumbuhannya sangat buruk. Padahal sudah pernah saya pupuk di bawah itu. Jadi saya pelajari lagi, saya perhatikan. Ini masalahnya karena kekeringannya. Saya lihat video-video di YouTube itu mereka memberi selang air ya, dikasih sprinkle gitu untuk siram terus. Tetapi kondisi saya di sini, saya tidak punya sumber mata air yang bagus, tidak ada sumur bor. Yang ada hanya sumur galian, dan itu pun pengalaman beberapa kali kekeringan, sehingga ya untuk berbagi air ke sini rasanya belum memungkinkan bagi saya. Kecuali nanti jika memang ada anggaran, saya buat sumur bor, nanti saya kasih pipa kalau memang memungkinkan disiram. Ya, jadi mau tak mau kita putar otak ya, mau tak mau kita berpikir kita kasih mulsa ini. Dalam 3 hari ini alhamdulillah ada hujan ya. Jadi hujannya itu air tanahnya lembab, kemudian tertahan oleh rerumputan kering ini, mulsa alami ini, sehingga tidak mudah kering bawahnya, tetap lembab. Ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bersama juga ya. Kita akan update kondisinya beberapa bulan ke depan, karena ini baru saja saya lakukan. Dalam beberapa hari ini baru saja saya lakukan ini pemberian mulsa di durian musangking yang tumbuh sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan ini cepat perbaikannya ya. Padahal sudah tinggi ini, tanamnya sudah lebih dari setahun. Kalau melihat hasil pemberian mulsa alami di alpukat ya, menurut saya bagus ya. Yang ini alpukat aligator sudah mulai tumbuh ini semenjak pemberian mulsa. Sepertinya ada perbaikannya karena tanah di bawahnya lembab. Yang ini juga, yang ini Miki, tanahnya terpaksa saya bongkar ulang ini. Ini baru dibongkar ulang ini tanahnya ini. Rencananya yaitu diganti tanahnya dengan campuran tanah, kohe, dan pupuk kimiawi non organik. Dan semenjak dikasih mulsa alami demikian ini dan sering disiram, ini alhamdulillah banyak terubus baru ya. Terlihat pertumbuhannya mulai bagus ini, alhamdulillah mulai bagus ini.
Trubusnya banyak sekali, benar-benar banyak ini. Trubusnya bisa seperti itu, banyak sekali. Dan jangan lupa ya rekan-rekan, saya pernah buat videonya sebelumnya. Kalau saya pribadi ini saya lakukan bukan pruning mungkin ya, tapi pemotesan. Pucuk-pucuknya itu, pucuk mudanya itu dipotes. Yang ini memang ini hasilnya yang sudah saya potes ya, sehingga trubusnya itu rame begini. Pucuk di sini nih saya potes sebelumnya, kemudian tumbuh trubusnya begini hasilnya, banyak trubusnya ya, karena bagian pucuk sekali, paling pucuk ini dipotes, dia tumbuh trubusnya ke sini banyak, rame ya. Kemudian saya beri sampah-sampah organik ya, kulit-kulit telur, jantung-jantung pisang, bekas-bekas jantung pisang, buah-buah jambu, dan lain-lain yang sifatnya organik. Diharapkan ini dapat menjadi pupuk alami nantinya ya, setelah terjadi penguraian. Yang plastik ini tentu kita buangnya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi pengalaman dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terutama pemula-pemula seperti saya ini yang minim referensi, tidak ada tempat bertanya, tidak ada guru, tetapi mempunyai kemauan dan tekad untuk berkebun dengan kondisi lahan seadanya, dengan kondisi tanah kering, gersang, MDPL sangat rendah, kisaran 20-an ya kalau di aplikasi itu saya lihat. Kondisi beberapa hari setelah hujannya ya begini, memang terlihat seperti basah, tetapi aslinya kalau tidak hujan beberapa hari kering, kerontang, gersang, dan tanahnya cenderung keras. Sehingga untuk saya buat lubang tanam, saya persiapkan dulu tanah yang kuning dan gersang itu kita buang, bisa nanti untuk timbunan belakang rumah lah. Demikian rekan-rekan penghobi penanam alpukat dan pemula seperti saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon masukannya, kritiknya, sarannya, bimbingannya, silakan untuk komentar. Jika bermanfaat silakan untuk like, komen, dan share. Jika pun tidak, saya mohon maaf, karena sejujurnya saya juga pemula dan baru belajar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.